secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Pak Pur, ini kan soal rupiah lagi Pak Pur. Ini kan kemarin Pak Ferry mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan rupiah anjlok ini karena sentimen terhadap pencalonan Mas Thomas. Dari Pak Rum mengatakan bahwa pencalonan Pak Thomas itu tidak menyalahi prosedur. Nah, artinya melihat ini apakah bisa kalau Anda positif untuk kebijakan ekonomi ke depannya Pak Pur? Kalau Anda lihat kan Pak rupiahnya melemah sebelum Pak Thomas itu unjuk melemah terus-terusan. Jadi itu bukan isu jadinya. Ada hal yang menjadi faktor yang paling penting adalah sekarang Gubernur Bank Sentral, Kementerian Keuangan dan semua elemen pemerintah dan Bank Sentral itu setuju untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita percaya Bank Sentral punya strategi yang pas lah untuk mengendalikan nilai tukar. Kan kemarin juga udah menguatkan, harusnya sih kalau perkiraan saya nggak salah hari ini juga akan menguat terus karena fundamental ekonomi kita diperbaiki terus dan akan semakin membaik ke depan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kemarin pas pertemuan dengan Pak Menhestek di sana, gimana? Pertemuan dengan Pak Menhestek di sana itu kan juga ada Pak Dasko ya. Ya. Ada arahan dari Pak Dasko terkait dengan jam lemah atau mungkin nggak ada. Dia hanya ikut berdiskusi tentang keadaan ekonomi secara keseluruhan dan beliau juga setuju rupiah harusnya tidak selemah ini, harusnya mengarah ke arah yang lebih kuat dari level yang sekarang atau yang kemarin-kemarin. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa rupiah itu akan men-trigger krisis ekonomi. Jauh dari itu, karena fundamental ekonominya masih amat baik, apalagi kita udah sinkronkan kebijakan kita dengan otoritas moneter. Jadi ke depan ekonomi akan makin cepat. Investor akan merealisasikan rencana investasinya, yang asing juga akan masuk ke ini, rupiah akan terus menguat. Anda lihat, pasar modal kan menguat kencang. Apa perlunya buat kita? Karena banyak orang bilang nggak ada hubungannya kantong gua katanya. Pasar modal semacam bendera ke investor seluruh dunia. Di sini ada perubahan positif yang terjadi. Kalau nggak ada kenaikan pasar modal yang kencang seperti itu, investor nggak akan lihat sini. Tapi begitu lihat, oh ada perubahan nih, dia mulai lihat fondasinya betul apa nggak membaik. Itu udah modal yang bagus sekali. Kalau nggak dilihat, kapan mau masuk? Tapi begitu dilihat kita membaik betul, dia mulai masuk. Jadi Anda jangan menganggap gak penting pergerakan di pasar modal, karena itu bendera ke banyak investor. Jadi FDI kayaknya akan mulai banyak masuk ke sini. Pak, terkait tabungan yang Anda Bapak cek tadi itu tabungannya yang Bapak cek terbatas di pejabat eselon 1 dan 2 atau sampai ke pejabat eselon 3 dan pelaksana? Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3. Karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat. Jago-jago mereka, flat aja uangnya. Tapi mungkin juga mereka bagus. Tapi kita lihat, mengandalkan LHKPN atau yang di luar? Oh, itu rahasia. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak. Terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari security ini apa? Diawasi. Pengawasan kita ya. Mudah-mudahan ke depan membaik dengan adanya itu. Tentu saja nggak akan sempurna kan, karena mereka cukup canggih. Pak, kalau yang sidak perusahaan Cina itu, yang 2 perusahaan Cina itu jadi... Tadinya mau minggu ini ya, kita lihat minggu depan. Karena mepet rupanya minggu ini kan ada nih. Pak, tadi ada KSSK hari Senin itu, jadi mundur semuanya. Tapi minggu depan pasti akan kita kerjakan tuh. Oh, hari Senin KSSK Pak? Kan ada fit and propernya Pak Tom. Enggak. Jumat ini KSSK. Enggak, minggu kemarin di DPR kan dapat KSSK DPR, jadi mundur semua. Pak, target penerima PPh dan tahun ini kan naik 12%. Target? Iya, target ini. Targetnya kayak gini. Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya sih kalau saya buat seperti ini, setiap ada masalah saya approach, terus yang kalau saya curiga kita ganti dari atas sampai bawah, harusnya akan membaik tuh pendapatan pajak kita. Tapi target PPh 21 itu turun 20% Pak, tahun ini dibanding tahun lalu, itu kenapa Pak? Nah, Anda tahu kan ekonominya seperti apa?
Jadi pajak itu nggak bisa lepas dari ekonomi. Kalau ekonomi melambat, pasti pajaknya melambat kan. Kalau Anda lihat kan tax collection to GDP ratio, kan biasanya angka di fix gitu, nggak geser-geser. Kalau GDP-nya turun, tax-nya juga turun kira-kira gitu. Itu perilaku yang ada di sistem kita sampai saat ini. Kecuali saya bisa perbaiki efisiensi pengumpulan pajaknya dengan cara seperti ini, dan mempromosikan orang-orang yang betul-betul baik di lingkungan pajak dan bea cukai, kita akan bisa naikkan itu. Tapi kalau ekonominya melambat terus ya nggak bisa. Makanya tahun ini kita pastikan kita coba ke level yang paling lebih cepat lagi. Di APBN kan 5,4 2026. Kalau saya sih mau dorong ke arah 6%, mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau kita sinkron dengan Bank Sentral dan kita perbaiki iklim investasi dan kita rapikan kebocoran-kebocoran, termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, harusnya kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah di tahun ini. Jadi saya perlindungan domestik kan udah baru sebagian tuh, kan belum selesai. Nanti kita kerjakan lagi. Ini jalan terus di belakang, tapi belum ada yang besar. Tapi nanti begitu kita undang teman-teman media untuk melihat apa yang kita kerjakan ya. Sekarang kita udah ada LNSW, Lembaga National Single Window, itu bisa ngelihat data dengan cukup detail. Jadi saya pernah sebutkan juga data pengapalan beberapa perusahaan itu kelihatan under invoicingnya di sini. Di sini harganya setengah di harga di tujuan sananya tuh. Jadi saya bisa tagihan 5% lebih itu tambahan nanti tahun ini kalau saya bisa buktikan. Udah terbukti sih, tinggal kita kejar aja. Itu ada banyak perusahaan seperti itu. Jadi kita pakai AI, kita pakai data yang lebih kuat. Itu datanya sebagian kan mereka pikir kita cuma bisa tahu data di sini sama di Singapura. Sekarang kita beli data di negara tujuannya. Jadi dari saya tahu di sini ke Singapura, kita tahu di sini harganya berapa, di sini berapa, di sana berapa. Itu under invoicingnya di sana sama di sini tuh 2 kali harga di sini. Jadi bayar pajak di sini setengahnya. Bayar pajaknya mereka di Singapura, sini sana kan. Perusahaan mereka di Singapura yang satu grup. Itu udah kedeteksi dengan clear. Paling enggak sekarang yang tadi 10, tapi kita akan kembangkan AI sehingga akan bisa lebih banyak kelihatan lagi. Jadi yang biasa praktek under invoicing, hati-hati. Kita sudah bisa mengejar dan sudah mendeteksi. Tinggal waktu aja. Kemarin kan Bapak sempat ada pembahasan soal sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri itu Pak. Kemarin Pak, nah itu Anda tahu dari mana? ya kan ada aturannya juga Pak, ada perpres ya Pak. Ada apa? Ada perpres ya Pak. Nah, ya? itu kenapa sih Pak untuk pemungutan transaksi digital luar negeri itu diperlukan penunjukan BUMN untuk membantu pemungutan pajaknya Pak? Kenapa? Karena punya kita nggak bisa nangkap yang transaksi ke luar negeri di sana. Nggak bisa. Sistem ini dengan memakai data sini bisa menghitung di sananya berapa, dan saya lihat resiko buat kita nggak ada. Di sananya dia bisa dapat dengan algoritma yang mereka punya, dengan data dalam negeri digabung dengan data luar negeri dan pola luar negeri mereka bilang bisa naikin income kita dari PPN aja kalau udah full $5 billion per tahun. Saya lihat resiko buat kita sedikit, ya udah hajar aja. Itu berarti sistem di luar korteks Pak, bukan? Di luar korteks itu. Di luar korteks. Itu masuk ke sistem pembayaran, masuk situ juga nanti. Saya nggak tahu detailnya secara teknis, tapi kelihatannya masuk sana. Jadi bukan korteks, ini yang keluar aja. Tapi dia perlu data dalam untuk mengantisipasi yang keluar berapa sih. Nah, saya memanfaatkan itu. Kalau bisa $5 miliar setahun ya syukur. Kan itu sekitar 75 triliun kan. 75 triliun. Itu pemungutan 80 lah. Pemungutan oleh BUMN itu apakah nanti bersifat permanen atau secara jangka menengah panjang akan diserahkan ke DJP? Gini, kita lihat dulu. Ini kan kerja sama pajak sebetulnya. Jadi suruh BUMN disuruh orang pajak yang akan melihat itu. Jadi gini, ini kan sistemnya baru. Kita lihat akan ada pilot project berapa ini dulu. Begitu bagus baru perluas. Nggak ada masalah itu. Jadi udah kita BSSN udah masuk sana, sudah lihat bolong apa enggak, dan yang manage datanya adalah dana reksa rupanya. Jadi itu perusahaan dalam negeri juga. Jadi nggak akan ada data yang bocor, dan yang penting adalah mereka bisa menghitung transaksi dari dalam yang keluar berapa yang selama ini lolos dari kita. Pak, kemarin soal rupiah tadi kan rupiah masih lama itu apakah? Kok jadi rupiah? Iya Pak. Terakhir ya. Ini apa? Terakhir ya. Apakah ada? Sekarang berapa rupiah? 16
Lagi 16 bulan 16,50-an. Coba buka. Berapa? Itu apakah ada pengaruhnya sama importer DHSD yang masih belum menukarkan rupiahnya, Pak? Menukarkan dolarnya? Enggak ada hubungan sama itu. Jadi harusnya ada mungkin sedikit berapa? Jadi gini, bukan itu 16 905 kan 905 menguat dibanding kemarin kan. Saya pikir akan menguat terus karena Bank Sentral sudah menjalankan strateginya yang pas dan kita komit untuk mendukung terus Bank Sentral. Kita percaya Bank Sentral bisa menggeleng terus ke bawah. Kalau komponen dasar perhitungannya naik, maka angka hasil akhirnya juga ikut berubah. Akibatnya gaji pensiunan pun berpotensi besar naik mengikuti irama kenaikan gaji pokok tersebut. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun. Ini bagian dari sistem yang memang dirancang agar ada kesinambungan dan keadilan. Jadi, walaupun nama para pensiunan tidak disebut secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, harapan itu belum mati. Justru